muda yang dikasihi oleh Tuhan. Sebentar kita akan kembali lagi, kita akan mulai kebaktian kita hari ini. Saya mau ajak kita semua untuk merenungkan kasih karunia Tuhan. Kita mau bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kembali lagi Tuhan, hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas hari-hari yang boleh kami lewati Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, perkenanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada Tuhan sebagaimana kami ada Tuhan. Kami percaya Tuhan semua itu oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sangat berterima kasih Tuhan atas semua yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami mau ucapkan syukur kami Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir Tuhan. Berkat-Mu Tuhan yang selalu baru setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan. Biar nama-Mu Tuhan dimuliakan, biar nama-Mu Tuhan ditinggikan. Karena kami tahu Tuhan hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah, untuk kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau angkat Tuhan penyembahan kami Tuhan. Kami mau muliakan Engkau, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Glory to God in the highest.
sungguh Allah Tuhan yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami mau mulai Tuhan, baktian ini Tuhan. Biar Engkau yang pimpin kami Tuhan. Biar Engkau disukakan Tuhan oleh pujian kami Tuhan, dalam penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita mau puji Tuhan. Katakan Yesusku dahsyat. Firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh dahsyat Tuhan, namamu mulia. Engkau Allah Tuhan, gunung batu kami, kekuatan kami. Engkaulah sumber kuat kami Tuhan. Biar kami mau nyatakan Tuhan hidup kami Tuhan. Kami mau tetap setia kepada Engkau. Kami mau tetap cinta kepada Engkau. Meskipun Tuhan kami merasa banyak masalah Tuhan dalam hidup kami, tapi mau kami katakan Tuhan bahwa kami akan tetap setia kepada Engkau. Kami akan tetap cinta kepada Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap katakan. Ku tetap cinta
Shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini dalam ibadah pemuda atau ibadah youth. Kami merindukan lewat ibadah online hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Secara khusus berkat lewat kebenaran firman. Aku berdoa dimanapun setiap umat Tuhan, dimanapun setiap anak-anak pemuda hari ini, aku berdoa supaya mereka sungguh-sungguh membuka hati bagi Yesus, membuka pendengaran mereka bagi Yesus. Walau ibadah kami memang masih secara online, tetapi kami mempercayai bahwa Engkau Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami terlalu yakin hari ini lewat kebenaran firman, Tuhan akan melawat kami. Tuhan akan menolong setiap kami. Kami akan mendapatkan berkat yang baru. Kami akan mendapatkan peneguhan yang baru. Berbicaralah bagi setiap kami dimanapun kami berada tanpa terkecuali. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, tolong setiap kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kami mau pastikan dalam ibadah hari ini kami tetap fokus kepada Tuhan. Sampaikanlah Tuhan apa yang menjadi isi hatimu bagi setiap kami. Kami mau berkata kami siap diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman. Berbicaralah bagi setiap kami di dalam nama Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Saya yakin dan percaya dimanapun rekan-rekan semua berada hari ini, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Saya berharap, saya berdoa, rekan-rekan sekalian tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kita semua sehat. Dan kita patut bersyukur kalau Tuhan masih mengizinkan kita ada hingga sampai hari ini. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2. Ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. 2 ayat ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Amin buat pembacaan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan kembali membahas seperti tentang karakter. Ini masuk dalam minggu-minggu berbicara tentang karakter. Hari ini secara khusus saya akan memberikan tema tentang karakter anak Allah. Berbicara tentang karakter anak Allah, ini harus selaras seperti yang surga mau, seperti yang Bapa mau, seperti yang Yesus mau. Ya. Biar setiap kita yang mendengarkan hari ini, kita sama-sama berkaca
lewat setiap poin demi poin yang akan saya jabarkan buat setiap kita. Seperti apa sih yang dimaksud dengan berkarakter seperti Allah, berkarakter seperti anak Allah, berkarakter seperti Yesus Kristus, berkarakter seperti murid Kristus. Jangan sampai orang berkata, aku tahu dia pelayan Tuhan. Jangan sampai orang berkata, aku tahu dia hamba Tuhan. Aku tahu dia aktif ke gereja. Aku tahu dia setia beribadah. Tapi hidupnya sangat-sangat tidak menjadi berkat. Hidupnya menjadi batu sandungan. Jangan sampai seperti itu. Tapi biar setiap kita didapati oleh masyarakat, didapati oleh keluarga, dan mereka berkata, itu adalah anakku, itu adalah anggota keluargaku. Dia menjadi contoh, dia menjadi berkat. Karakternya selalu menyenangkan. Buah-buah hidupnya selalu memberkati. Perkataannya selalu perkataan yang membangun. Biar ini yang kita dapatkan, bukan yang sebaliknya. Jadi mari kita sama-sama berkaca. Apakah hidup kita ada di posisi orang berkata percuma dia beribadah, tetapi biar setiap orang yang memandang hidup kita, mereka melihat kasih Yesus, mereka melihat karakter kerajaan surga, mereka melihat karakter anak-anak Allah. Dari pembacaan firman Tuhan yang di 2 ayat ini, kalau kita lanjutkan juga sampai habis pasal yang kedua ini akan kita lihat bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan itu, bagaimana cara hidup berjemaat, bagaimana cara hidup bermasyarakat. Tapi akan khusus di ayat yang 38 sampai 40 ya. Dan saya akan lebih konsen di ayat yang ke-38. Saya akan membagi dalam 3 poin. Poin yang pertama itu berbicara tentang karakter anak Allah, yaitu berbicara tentang bertobatlah. Berbicara tentang pertobatan. Di ayat yang ke-38 berkata bertobatlah. Bertobatlah. Ada penekanan, ada perintah. Karena ditambahkan dengan kata lah, bertobatlah. Ini himbauan, ini dorongan, ini keharusan. Oleh sebab itu Petrus berkata bertobatlah. Jadi kalau kita berkata kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan, kita pelayan Tuhan, mari yuk miliki karakter ini. Miliki sikap ini, yaitu hidup dalam pertobatan. Jangan sampai orang berkata dia sudah sejak dari kecil menjadi pengikut Kristus, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Tapi karakternya tidak pernah berubah. Jadi poin yang pertama yang ingin saya sampaikan buat setiap kita, berbicara tentang karakter anak Allah, itu harus terlihat dari pertobatannya. Oleh sebab itu Petrus berkata dengan tegas, bertobatlah. Ya. Pertobatan itu berbicara tentang perubahan pada cara pandang dan pikiran. Jadi harus ada perubahan dari cara pandang kita dan pikiran kita. Jangan sama lagi. Jangan keras kepala.
Jangan tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Jadi berbicara tentang bertobatlah, itu artinya yuk datang kepada Kristus dan percaya kepadanya. Datang kepada Kristus dan percaya kepadanya. Alami dia. Lakukan seperti yang Bapa mau. Percaya kepada Kristus dan datang kepadanya. Bukan yang dimaksud di sini engkau menjadi tiap hari datang ke gereja, bukan. Datang kepada Kristus. Di jam-jam doamu kah? Di jam-jam saat teduhmu kah? Atau engkau sedang dalam perjalanan kah? Atau engkau sedang mengendarai sepeda motor kah? Atau mobil atau apapun. Datang kepada Tuhan dan percaya. Bukan setengah-setengah. Bukan ada di titik benar gak sih Tuhan ada? Benar gak ya Tuhan dengar doaku? Percaya sepenuhnya. Datang kepada Tuhan. Ini yang dimaksud dengan bertobat. Mempercayai Kristus. Kalau orang percaya kepada Kristus ya pasti datang. Ya, mari yuk datang kepada Kristus. Buka hati bagi Kristus. Ubah cara pandangmu. Jangan pernah engkau berpikir, ya udahlah Alkitab juga udah ngomongnya begitu, ya udah pasti gitu-gitu ajanya. Alami. Kalau engkau berkata kebenaran firman Tuhan, ya dan amin, mari jadikan kebenaran firman Tuhan ini terus bertumbuh. Tidak hanya sekedar engkau dengar dan masuk ke telinga kananmu, keluar kiri. Bukan. Yuk berubah. Ini yang dimaksud dengan bertobat, itu berubah dari cara pandang kita. Berubah hatinya. Jangan engkau mengeraskan hatimu. Ya daripada dimarahin oleh orang tua, daripada ditanyai oleh pembina, daripada diteleponin nanti sama koordinator, ya udah deh nyalakan video kameranya bahwa terlihat ibadah online. Tapi kalau engkau hatinya tidak terbuka, percuma engkau membuka video kameramu. Bersyukur kalau engkau juga mentaati, engkau membuka video kamera. Tapi yang lebih Tuhan nantikan adalah hatimu yang terbuka bagi Tuhan. Pikiranmu yang terbuka bagi Tuhan. Supaya engkau sungguh-sungguh mendapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan. Kalau hatimu tertutup, pikiranmu tertutup, sekeras apapun firman Tuhan hari ini, itu tidak akan pernah bisa masuk. Tapi kalau engkau dengan rendah hati berkata, Tuhan, aku butuh firman-Mu. Ini aku Tuhan. Maka Roh Kudus akan bekerja. Karena apa? Mempercayai kebenaran firman. Jadi ini yang dimaksud. Karakter-karakter anak Allah itu adalah karakter yang berkata setiap hari, aku mau berubah, aku mau bertobat. Jadi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Bertobatlah. Bertobatlah dari cara hidup kita yang lama. Dari cara berpikir kita yang lama. Dari cara bertindak kita yang lama. Bertobat itu juga berbicara tentang meninggalkan dosa-dosa kita yang lalu. Dari hari ke hari kita harus terus bertobat. Nah, ini baru yang dinamakan karakter anak-anak Allah. Terus mengerjakan yang namanya pertobatan. Mungkin engkau berkata, Kak Adin susah. Ya, memang susah. Butuh ketetapan hati, butuh komitmen yang serius. Bahkan mungkin di saat engkau serius menjalankannya, ada aja orang-orang mungkin yang memancing engkau untuk kembali mungkin marah-marah atau emosi dan lain sebagainya.
Padahal sudah sedang ada di titik komitmen mau menjaga hidup untuk dalam ke tahap pertobatan. Tapi selalu ada halangannya. Mungkin engkau berkata ada di posisi itu. Dan mungkin juga engkau berkata, Kak Adlin, saya sudah janji sejak awal tahun untuk saya meninggalkan, untuk saya berusaha meninggalkan cara hidup saya yang lama. Karena cara hidup saya yang lama seringkali mendukakan hati Tuhan. Tapi di saat saya jalani meninggalkan cara hidup yang lama, orang-orang seringkali berkata saya sok rohani. Mungkin engkau ada di titik itu. Dan mungkin engkau ada di titik jenuh. Karena mungkin engkau melihat bahwa orang-orang rohaniawan tidak merangkulmu. Sehingga engkau berkata, engkau sendiri. Pesan saya buat engkau yang berkata demikian, engkau tidak sendiri. Ada pasukan malaikat surga yang mendampingimu. Jadi jangan pernah engkau memberi hatimu dan pikiranmu untuk ada di area kecewa. Supaya apa? Sungguh-sungguh engkau mengalami yang namanya pertobatan dari hari ke hari. Sehingga engkau sampai ada di titik akhir. Dan engkau menuntaskannya dengan penuh ketetapan hati. Dan engkau berhasil karena engkau menjaganya. Berat? Ya. Tapi kalau engkau terus berusaha, engkau akan dimampukan oleh Roh Kudus. Jadi yang pertama, jangan pernah engkau abaikan. Jangan pernah engkau cuman suam-suam kuku tentang yang namanya pertobatan ini. Bertobatlah. Mulai lebih serius mencari Tuhan. Lewat apa? Pembacaan firman. Lewat apa? Saat-saat teduhmu. Mungkin engkau ada saat teduh bersama dengan keluarga. Tapi mungkin juga ada di titik tertentu engkau digiring oleh Tuhan memiliki saat teduh pribadi. Mungkin engkau di saat di tengah perjalanan Tuhan mendorong hatimu begitu kuat untuk engkau berdoa bagi seseorang. Yuk taat. Tunjukkan. Dan percayalah, di saat engkau serius untuk mengubah dan meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dalam pertobatan, percayalah. Lewat buah kehidupanmu itu akan menghasilkan banyak jiwa. Tidak perlu kau pakai ayat. Mereka tahu bahwa hidupmu sangat memberkati. Mereka akan melihat lewat hidupmu yang telah diubahkan. Mereka akan datang dan berkata, aku mau didoakan oleh engkau. Aku mau gabung di tempat ibadahmu. Karena Pak, mereka merasakan kehadiranmu itu membawa dampak, membawa berkat. Mari yuk tetap terus kerjakan yang namanya pertobatan dari hari ke hari. Selanjutnya, apa hasilnya jika saya bertobat? Mungkin engkau ada pertanyaan seperti itu. Apa hasilnya Kak Adlin kalau saya bertobat? Jika dilakukan saran Petrus yang di atas, ya di ayat yang ke-38, yaitu bertobatlah, maka kita akan menerima yang namanya pengampunan dosa. Maka kita akan menerima yang namanya karunia Roh Kudus. Maka kita akan menerima yang namanya keselamatan. Wow. Berarti kalau kita mau diselamatkan, tidak bisa tidak harus hidup dalam apa? Pertobatan. Kalau kita mau lebih lagi dipakai oleh Tuhan, yaitu menerima karunia Roh, harus apa sebelumnya? Harus bertobat dulu. Supaya dosa-dosa kita diampuni harus apa? Harus bertobat.
Jadi berarti poin tentang bertobat ini menjadi sesuatu yang sangat serius kita harus perhatikan. Oleh sebab itu penekanan Petrus tidak main-main, bertobatlah. Jadi hari ini saya mengingatkan kepada setiap kita, mari yuk bertobatlah. Bertobatlah, kebenaran firman Tuhan hari ini sedang menghampiri hidupmu dimanapun engkau berada. Kebenaran firman Tuhan berkata dan menghampiri, bertobatlah, bertobatlah. Jangan pernah engkau menunda. Supaya apa? Keselamatan itu menjadi milik bagian hidup kita. Supaya apa? Kita diperlengkapi dengan yang namanya karunia Roh Kudus. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kita merindukan supaya kita di saat dipanggil oleh Tuhan, kita menjadi bagian dari orang yang masuk dalam kerajaan surga. Karena apa? Kita mengerjakan pertobatan itu dari hari ke hari. Selanjutnya, poin yang kedua masih di ayat yang ke-38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Ya. Berbicara tentang karakter anak Allah, poin yang kedua itu mau memberi diri dibaptis. Mau memberi diri dibaptis. Jangan engkau berkata, ya saya mah cukup lah ke gereja. Saya cukup mah udah berkata saya terima Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Kita tidak boleh puas hanya di titik itu. Tapi kita mau sungguh-sungguh mengalami, kita mau sungguh-sungguh taat akan kebenaran firman Tuhan. Bertobatlah dan berilah dirimu untuk dibaptis. Jadi poin yang kedua, memberi diri dibaptis. Jangan sampai engkau ada di titik melakukan baptisan karena mau menikah atau dan lain sebagainya. Tetapi engkau mau dibaptis karena engkau menyadari engkau harus melakukan firman. Engkau harus menyadari bahwa Yesus sendiri saja sudah memberi contoh. Dia memberi dirinya untuk dibaptis. Biar setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkata, aku pengikut Kristus. Tetapi kita tidak mengikuti teladannya. Berarti omongan kita apa tuh? Palsu. Nah kalau kita berkata aku pengikut Kristus, maka ikutilah teladannya. Yesus telah memberi teladan buat setiap kita. Dia memberi dirinya untuk dibaptis. Jadi poin yang kedua berbicara tentang karakter anak Allah. Yuk mau memberi diri untuk dibaptis. Artinya mengikuti teladan Kristus. Di atas tadi kita udah bahas tentang pertobatan. Itu menyangkut hati dan pikiran. Sedangkan baptisan menyangkut yang kelihatan, ya, yang luar. Ya, pertobatan yang pertama itu dari hati dan pikiran. Nah, kalau dari dalam ini sudah pulih, hati dan pikiran kita pulih, maka hal yang luar akan mengikuti. Jadi jangan sampai engkau melakukan baptisan hanya untuk sesuatu yang kertas saja, akte aja, karena engkau butuh untuk apa? Persyaratan pernikahan. Enggak. Tetapi engkau menerima, engkau siap untuk dibaptis karena dari dasar hatimu yang sudah mengalami yang namanya pertobatan, sehingga secara yang kelihatan pun engkau memberi respon dan berkata aku mau dibaptis. Jadi kalau hati dan pikiran berubah, maka yang di luar pun akan berubah. Gitu ya. Jadi kalau yang di dalam berubah, maka yang di luar pun akan mengikuti. Dan tidak akan ada alasan untuk berkata aku ndak mau. Pasti akan mengikuti. Ini akan menjadi sesuatu yang
sejalan, selaras. Biar setiap kita hari ini engkau bergumul, yang khususnya ya yang belum dibaptis. Engkau berdoa. Engkau terus rindukan. Tuhan, aku mau. Dan di saat engkau siap, jangan tunda. Sampaikan kepada pembina, sampaikan kepada gembala sidang, supaya diatur untuk prosesi pembaptisan. Jangan pernah menunda. Jadi ini poin yang kedua ya. Memberi diri. Memberi diri. Ini berbicara tentang sadar dari dasar hati yang mengasihi Tuhan. Yesusku memberi teladan, maka aku sebagai anak-anaknya, aku akan mengikuti teladannya. Ini karakter kan? Jangan kita sebagai murid yang tidak ngikutin arahan guru, berarti kita karakternya gak bagus. Gitu kan? Karakternya berarti kita tidak dikategorikan ada dalam posisi jalur yang benar. Tapi biar setiap kita didapati di jalur yang benar, benar-benar ngikutin. Yesus ngelakuin apa, ikutin. Guru kita melakukan apa, ikutin. Maka kita akan menjadi murid kebanggaan, murid kesukaan. Jadi pertobatan berbicara tentang itu dari dalam, dan itu diikuti dari luar. Lewat apa? Memberi diri untuk dibaptis. Selanjutnya, di poin yang ketiga, ya, jadi poin yang kedua tadi memberi diri dibaptis. Di poin yang ketiga, yaitu tentang karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu di ayat yang ke-38 bagian C, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ada kata, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kalau ada kata maka, berarti sebelumnya ada sebabnya. Contoh misalnya, kalau engkau mau mendapatkan nilai yang bagus, maka sebelumnya harus apa? Belajar yang giat, maka akan mendapatkan nilai. Kalau engkau acuh tak acuh di saat kuliah, maka nilaimu pun jangan harapkan. Nah, kalau kita pun acuh tak acuh mengerjakan yang namanya keselamatan, yang namanya pertobatan, yang namanya memberi diri untuk dibaptis, maka jangan pernah engkau harapkan poin yang ketiga, maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Ada sebab akibat. Kalau engkau mengerjakan pertobatan, engkau mau beri dirimu, maka engkau akan menerima, maka kita akan menerima. Karena yang kita terima ini bukan biasa-biasa. Kalau kita melihat tentang karunia Roh Kudus itu apa aja, Alkitab mencatat itu ada 9 karunia Roh Kudus. Maka kamu akan menerima. Yang pertama itu karunia berkata-kata dengan hikmat. Wow, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa buat setiap engkau, rekan-rekan anak-anak muda atau adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan. Engkau suatu saat memimpikan engkau memiliki perusahaan, atau engkau sedang berkarir dan lain sebagainya. Kalau engkau memiliki karunia hikmat, wow, ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah buntunya mungkin di saat rapat dan engkau mengutarakan sebuah kalimat, dan itu ternyata kalimat yang akan membawa dampak yang luar biasa atau yang ditunggu-tunggu sebagai solusi. Ini karunia hikmat. Ini yang didapatkan kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan poin yang pertama dan poin yang kedua. Maka kita akan menerima yang namanya karunia Roh Kudus. Jadi karunia Roh Kudus yang pertama tadi, karunia berkata dengan hikmat. Yang kedua, karunia berkata dengan pengetahuan. Wow. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, khususnya teman-teman yang masih ada di bangku sekolah atau kuliah.
minta ini sama Tuhan. Engkau akan diberikan, kan ini tadi saya bilang kan sebab akibat ya. Kalau engkau meminta ini, kerjakan dulu poin pertama, poin kedua, ya. Berkati studiku Tuhan, berikan aku daya ingatan yang terbaik, mampukan aku Tuhan untuk menyelesaikan studiku tepat pada waktunya. Percayalah, karena apa? Ini janji kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau melakukan, maka kan begitu. Selanjutnya adalah karunia iman. Wow, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat disenangi oleh anak-anak muda secara khusus yang menantikan pasangan hidup. Ya, wah, aku beriman Kak, nanti aku umur sekian akan menikah. Aku beriman Kak, nanti aku akan memiliki pasangan itu yang tinggi, yang pekerjaannya bagus, yang dari keluarga baik-baik. Boleh kita mengutarakan kata-kata yang luar biasa secara iman, tetapi yang dimaksud dengan poin ini adalah engkau tidak pernah bisa mengabaikan, harus dikerjakan. Karena apa? Di Ibrani kan kita udah sering juga dengarkan, dikupas oleh hamba-hamba Tuhan. Iman tanpa tindakan itu tidak akan ada, nggak akan menghasilkan. Ya. Jadi kalau engkau ada di posisi punya kata-kata iman untuk sesuatu, mulai saat ini, yuk hidup dalam pertobatan, yuk hidup memberi diri, mempercayai Yesus Kristus. Maka ini akan menjadi bagian hidup kita. Dan tidak hanya menjadi bagian hidup kita, tetapi yang terus bertumbuh, iman yang terus bertumbuh. Karunia selanjutnya adalah karunia menyembuhkan. Berarti bagian-bagian yang telah kita baca ini tidak hanya untuk bagian-bagian hamba-hamba Tuhan. Kita pun sebagai orang-orang muda yang mungkin kita tidak dibekali dengan pendidikan teologi, tidak khusus sekolah teologi, tetapi kalau kita mengerti dari karunia Roh Kudus ini, berarti ini juga diberikan kepada setiap orang yang mempercayai Yesus Kristus Tuhan. Berarti termasuk nggak engkau? Termasuk. Mintalah. Mungkin engkau melihat anggota keluargamu sedang sakit, belajar bertindak mendoakannya, minta kesembuhan. Dan engkau belajar berkata, Tuhan berikan aku karunia kesembuhan, berkati tanganku, berkati perkataanku. Doakan. Mungkin temanmu kah yang sakit? Doakan. Selanjutnya yang kelima, karunia mengadakan mujizat. Mujizat yang di benak kita mungkin dari yang lumpuh berjalan, yang tidak melihat jadi melihat, yang tidak mendengar jadi mendengar. Mungkin itu yang ada di benak kita yang namanya mujizat. Tapi mujizat setiap hari yang sering kali kita hadapi, contoh misalnya, engkau sampai tiba di rumah, itu pun bentuk dari mujizat yang kau terima. Di awal tahun kami mengalami kecelakaan mobil kami terbalik, ya. Di Sumatera posisinya. Waktu itu kita lagi liburan. Dan lingkungan berkata, warga yang menyaksikan kami berkata bahwa kalau melihat kondisi kendaraan kita, mereka membuat satu kesimpulan, waduh yang di dalam itu
Kalau nggak mati minimal patah-patah, ya. Dan setelah kami ditolong keluar satu-satu dari mobil, kami ada 6 orang, kakak beradik, ya. Mereka semua heran, ibu-ibunya udah nggak berani mendekat. Jadi bapak-bapak aja kacanya dipecahin, dibantu keluar. Dan di saat mereka melihat kami semuanya dalam keadaan utuh badannya, dan pada akhirnya mereka mengetahui bahwa kami semua yang ada di mobil itu adalah hamba-hamba Tuhan. Kami kebetulan semua dipanggil oleh Tuhan dalam penggembalaan dan melayani Tuhan sepenuh waktu. Dan akhirnya kejadian itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemilik rumah yang memberikan kami tumpangan untuk kami bisa menunggu selagi derek datang, karena di desa agak susah dihubungi dan ada jalan juga yang longsor. Jadi kami harus menunggu sampai jam 10 malam lebih, dan kami akhirnya menunggu di salah satu rumah warga, dan mereka berkata setelah tahu kalau kita hamba Tuhan, saya tidak akan izinkan kalian keluar dari rumah saya kalau kalian belum mendoakan kami. Jadi artinya apa? Mereka melihat bahwa hidup kami ini ada karena mujizat Tuhan. Mereka melihat bahwa kami ada karena iman. Kami ada karena apa? Perlindungan Tuhan. Jadi ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan akhirnya kita menutup pertemuan itu dengan berdoa, mendoakan mereka. Dan segalanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Selanjutnya, karunia bernubuat. Ya. Yang ketujuh, karunia membedakan bermacam-macam roh. Jadi tidak ada penyesatan karena ada seseorang yang diberi Tuhan kepercayaan untuk membedakan. Karunia berkata-kata dalam bahasa lidah. Ini kan kita masuk dalam percurahan Roh Kudus. Yang belum mendapatkan, yuk rindukan supaya engkau mendapatkan karunia berkata-kata dalam bahasa lidah. Yang terakhir, karunia menafsirkan bahasa lidah. Ya. Mari setiap kita anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, engkau akan mendapatkan 9 karunia ini kalau 2 poin di atas kita kerjakan. Hidup di dalam pertobatan, memberi diri untuk dibaptis, maka yang ketiga akan terjadi, kita akan menerima yang namanya karunia roh. Engkau yang sedang studi, minta karunia pengetahuan. Kau yang sedang ada dalam bekerja, minta karunia hikmat. Kau yang sedang bergumul untuk sesuatu, minta karunia iman. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Biar setiap kita menjadi anak-anak muda, anak-anak Tuhan yang berbeda. Karena muncul karakter-karakter Kristus. Muncul karakter-karakter anak-anak surga. Biar setiap kita ditolong oleh Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karakter kita bisa dilihat oleh orang banyak. Dan biar di saat mereka melihat, mereka berkata, sungguh dia anak muda yang total mengasihi Tuhan. Sungguh dia anak muda yang menghidupi firman. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita tundukkan hati. Kita berdoa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan buat setiap kami.
Biar setiap kami didapati oleh Tuhan menjadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kami terus mengerjakan yang namanya pertobatan. Kami tidak akan mau menunda lagi, tapi kami akan berkata hari ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kalau kami yang belum dibaptis, biar dalam hari-hari ini kami mempersiapkan hidup kami. Biar kami didapati oleh Tuhan, menyadari bahwa kami harus mengikuti teladan Kristus. Kalau kami yang sudah dibaptis, biar kami tetap menjaganya untuk tidak hidup lagi dengan cara yang lama. Supaya kami menerima karunia Roh Kudus. Tolong setiap kami generasi muda yang hari ini tergabung dalam ibadah online, dimanapun kami berada, biar setiap kami didapati oleh Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita mau bersyukur pada Tuhan untuk ibadah hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah beribadah pada hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Biar ibadah kami pada hari ini Tuhan dapat menjadi kesukaan bagi Engkau. Dapat menjadi kemuliaan Tuhan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap pelayan yang melayani pada hari ini, biar Engkau yang memberkati mereka masing-masing di dalam setiap kehidupan mereka, pekerjaan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu, biar persembahan kami Tuhan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, bagi lingkungan sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami berdoa Tuhan biar Engkau terus Tuhan melindungi, terus menjaga bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang diberkati Tuhan oleh Engkau, juga Engkau berkati setiap pemimpin yang ada, dari presiden sampai paling bawah Tuhan Engkau berkati, biar hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan melingkupi mereka. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa bagi gereja kami berdoa Tuhan untuk gembala kami, Ko Johan dan keluarga kami serahkan ke tangan-Mu, biar Engkau terus memberkati, terus Ko Johan memimpin kami Tuhan dengan takut akan Engkau, dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa untuk tim pengembalaan yang ada, setiap pengurus, segenap pengurus dari ibadah raya maupun youth maupun sekolah minggu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biar semua pelayanan kami, pelayanan gereja ini Tuhan dapat menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau terima berkat dari Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan urapan daripada Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.